Membedakan. Udah bisa dia membedakan ini makanan, ini ini kotoran, ini kue. Nah, itu memayis. Sobi tak bisa. Memayis sudah mulai bisa. Amrat hampir akil balik. Jadi bab wajib menyuruh istri dan anak-anak yang memayis, wasairi dan semua man fi ra'iyatihi, semua orang yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi kalau bapak di rumah, siapa yang ada di rumah itu? Asisten rumah tangga, tukang masak, tukang ledeng, jaga malam, security, driver, supir, semua yang ada di bawah wilayah kekuasaan bapak di rumah itu. Saya alhamdulillah semua di bawah kekuasaan saya Pak Ustadz. Supir, tukang cuci, tukang setrika. Yang tak bisa saya kuasai satu Pak Ustadz, bini saya. Wasairi man fi ra'iyatihi, semua yang berada di bawah kekuasaannya, bi ta'atillahi ta'ala, wajib dia perintahkan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Pertama istri, kedua anak memayis, ketiga semua yang berada di bawah kekuasaan kita, wajib kita suruh. Jadi kalau ada bapak pimpinan perusahaan, owner, pemilik, pemegang saham mutlak, lalu kemudian ada karyawannya, ada supirnya, ada security, tak sembahyang, bapak nggak nyuruh supir security sholat. Masalah ibadah itu hubungan personal dengan Tuhan Pak Ustaz. Ini belum ngaji lagi. Semua yang berada di bawah kekuasaan kita wajib kita suruh. Security, supir, driver, office boy, kalian semua wajib sembahyang. Kalau tak mau sembahyang, angkat kaki dari perusahaan. Begitu. Kalau tidak, kita kan daripada kita dituntut nanti di akhirat. Oh, enggak enak lah Pak Ustaz. Kalau tak enak di tengah jalan, di awal jalan kasih tahu. Waktu wawancara itu, kamu mau ngelamar ke sini? Iya. Aturan di sini sholat 5 waktu. Siap Pak. Kalau tidak, bawa surat lamaran kau nih, pergi balik. Jadi sholat ini bukan hanya sekedar urusan kita personal dengan Tuhan. Kalian hanya saya urus kinerja di kantor. Adapun masalah urusan sholat bukan urusan saya. Oh, tak bisa begitu. Ini ajaran Islam. Ini melanggar HAM Pak. HAM itu Yahudi. Pula cerita HAM. Wa nahyihim, melarang mereka. Nah, ini tadi menyuruh mereka. Menyuruh mereka sholat, menyuruh mereka bayar zakat. Wa nahyihim, wajib melarang mereka anil mukhalafah. Khalafa yukhalifu mukhalafah. Wajib melarang mereka melanggar syariat Islam. Bapak, karyawan-karyawan di perusahaan itu puasa semua Pak? Enggak tahu saya Pak Ustadz, bukan urusan saya. Oh, tak bisa begitu. Wajib dia puasa. Kalau tidak bapak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'dibihim, wajib pula memberikan mereka ta'dib, adab. Setiap pagi Jumat undang ustadz, kasih pengajian. Wajib. Kalau bisa memberikan penyuluhan langsung. Pegawai-pegawai, karyawan-karyawan, jaga adab kita pada Allah. Tak sanggup, undang ustadz dari MDI, dari IKMI, Ittihadul Mubalighin, dari IKADI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Jam'iyatul Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, undang untuk memberi adab kepada karyawan. Wa man'ihim, melarang mereka min irtikabi manhiyin anhu,
melanggar semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semua pegawai perusahaan ini yang laki-laki belum nikah jangan pacaran. Yang sudah berbini jangan makan siang bersama. Berawal dari makan siang, berakhir dengan bobok siang. 2 dari 3 laki-laki Jakarta berselingkuh. Jadi kalau ada 3, yang 2 berselingkuh. Bukan kata saya, judul film. Udah kacau dunia ini. Maka wajib dia ini. Siapapun kepala rumah tangga, pimpinan perusahaan, pimpinan pemerintahan, punya wilayah kekuasaan, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu judulnya. Sekarang masuk ayat. Qala Allah taala, Allah berfirman, ayat yang pertama surat Toha 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau jumpa ayat, baca a'udzubillah di awal saja. Nanti jumpa ayat kedua ketiga jangan a'udzubillah lagi. Kalau dia di tengah surat tak pakai bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tak pakai bismillah. Kecuali di awal surat baru pakai bismillah. Wa'mur ahlaka, perintahkan istrimu bis shalah, suruh dia sembahyang. Banyaklah pertanyaan jamaah ke saya, baik langsung maupun pakai surat, baik offline maupun online. Ustadz, gimana cara menyuruh suami sholat? Laki pula tak sembahyang. Kok bisa ibu nikah sama dia? Karena saya pun juga dulu tak sembahyang. Setelah tua, tobat, takut mati, akhirnya bini sembahyang, laki tetap tak sembahyang. Maka balik ke hukum asal. Wa'mur ahlaka, suruh istrimu, suami yang menyuruh bini sembahyang. Wastabir 'alaiha, sabar. Suruh dia sembahyang, sabar. Pokok pangkal yang pertama, as-salatu imaduddin, tiangnya masjid ini nih tiang. Maka tiangnya Islam ini adalah salat, maka suruh dia salat. Setelah salat, sabar. Kenapa suami disuruh sabar kepada istri? Tak perlu dijawab. Yang udah menikah tahu. Yang belum menikah jangan sampai takut gara-gara ini. Sabar katanya. Sabarlah kamu terhadap. Perbedaan laki-laki sama perempuan ke tempat belanja. Laki-laki pergi ke pasar pagi, apa mau dicarinya? Mau beli ikan, beli dia ikan, balik. Kalau perempuan tak begitu. Pergi dia ke sana, pergi dia ke sini, pergi dia ke sini, balik dia, lupa dia beli ikan. Nah, itu maka disuruh wastabir 'alaiha. Kamu suruh sabar. Wastabir 'alaiha. Perempuan satu hari mesti mengeluarkan sekian puluh ratus ribu kata satu hari. Kalau tidak dikeluarkannya, stres dia. Itu maka disuruh wastabir 'alaiha. Mak, aku tengok takut kalian nikah. Wastabir 'alaiha. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan istrimu. Diri dulu, jaga diri, habis itu wa ahlikum, dan istrimu, nara, dari api neraka. At-Tahrim ayat 6. Berikutnya hadis. Judul sudah, ayat sudah, sekarang hadis. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Dengan sanad saya sampai ke Imam Nawawi, dengan sanad Imam Nawawi sampai ke Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, akhadzal Hasanu ibnu Ali, Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah.
Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, lahir anak laki-laki pertama namanya Hasan. Inilah dia Hasan, cucu Nabi. Keturunan Hasan ini disebut dengan Al-Hasani. Nanti kalau ada di ujung namanya Al-Hasani. Contohnya di Makkah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani. Di Mesir, Syekh Yusri Jabr, lupa Al-Hasani atau Al-Husain, Al-Husaini Al-Hasani, itu berarti keturunan Husaini Al-Hasani. Akhadhal Hasan bin Ali tamratan. Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali, anak Sayyidatuna Fatimah mengambil tamrah, tamar. Bahasa orang tua-tua kita dulu tamar. Bahasa yang sekarang kurma. Dulu tamar. Pergi ambilkan tamar. Min tamris sadaqah, dari kurma sadaqah. Kurma zakat. Zakat itu bunyi ayatnya sadaqah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Bunyi ayatnya sadaqat, tapi isinya zakat. Datang Sayyidina Al-Hasan, diambilnya kurma. Kurma ini kurma zakat. Kurma sedekah. Faja'alaha fihi, diletakkannya di mulutnya. Anak kecil diambilnya, letakkannya di mulut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kah. Kita kalau ada anak kecil makan yang kotor, jorok, makan tanah, makan rambut, apa kita? Nabi kata, kah, kata. Irmi biha, keluarkan, lemparkan, keluarkan. Ama alimta, apakah engkau tak tahu cucuku? Apakah engkau tak tahu wahai Hasan? Anna la na'kulus sadaqah. Kita, maksudnya Nabi dan anak cucu keturunan Nabi, la na'kulus sadaqah, tidak boleh makan sedekah. Tak boleh makan zakat. Nabi mengirim surat. Yang membawa surat ini namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Tukang bawa surat Nabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dibawalah surat Nabi ini dari Madinah, menyeberang Laut Merah sampai ke Alexandria, Iskandaria, Mesir. Sampai di Mesir, diserahkanlah surat ini kepada paus. Di Mesir itu ada pausnya. Mereka Kristen Ortodok Timur, tidak ikut Vatikan. Mesir tak ikut Vatikan, dia punya paus sendiri. Waktu saya ke Mesir, nama pausnya Senoda, udah meninggal. Datang Hatib, dikasihkannya surat Nabi ini kepada paus di Alexandria. Paus itu membaca surat Nabi. Habis itu dilipatnya, dikasihnya minyak wangi, diciumnya, dikirimnya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam madu. Ada satu provinsi di Mesir itu namanya Banha, produsen madu. Dikirimnya asal Banha madu, sampai ke Nabi, diminum Nabi. Madu yang dikirim paus tadi diminum Nabi. Dikirimnya kain, karena waktu itu Mesir itu produsen tekstil. Disimpan, dipakai Nabi kain. Dikirimnya lagi bighal. Bighal itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Dipakai Nabi. Dikirimnya lagi perempuan 2. Yang satu namanya Maria Al-Qibtiyah, adiknya namanya Sirin. Yang Sirin dikasihkan Nabi kepada penyair. Kalau mau perang itu ada yang membangkitkan semangat, penyair namanya Hasan bin Thabit. Nikah sama Hasan bin Thabit. Yang pertama Maria itu menjadi istri Nabi, lahir anak Nabi dari Maria ini. Laki-laki, meninggal umur 18 bulan. Namanya Ibrahim. Makamnya di Baqi.
Pertanyaannya, anna la na'kulus shadaqah. Kita, saya, Fatimah, Hasan, Husain tak boleh makan sedekah. Kenapa Nabi menerima dari yang paus Mesir tadi? Karena yang dari Mesir tadi hadiah. Sedekah, zakat tak boleh, karena zakat itu kotoran. Mereka suci, tak boleh makan. Hadiah boleh. Makanya kalau ngasih itu jelas dulu. Jangan sampai dikasihnya kita makan, habis itu baru ngomong, maaf Pak, itu tadi utang. Jelas dulu akadnya. Ini punya Bapak, berpindah ke saya. Dari tangan Bapak berpindah ke saya sebagai apa? 1, hadiah. 2, hibah. 3, zakat. 4, sedekah. 5, wasiat. 6, hutang. 3, gadai. 8, jaminan. Sebagai apa berpindahnya barang itu ke saya? Maka yang membedakannya barangnya sama, perpindahannya sama. Yang membedakannya adalah akad. Makanya akadnya mesti jelas. Saya tahun 2008 balik ke Pekanbaru, bulan Agustus, bulan Ramadan. 2008, sekarang 2025, berarti sudah 17. Ini 17 Ramadan yang ke-17 saya nih di Riau, di Pekanbaru. 17 kali udah Ramadan. Balik 2008, 2009 diangkat sebagai tim sosialisasi Basnas Provinsi Riau. Kantornya di samping An-Nur. Suatu pagi, waktu kami udah mau rapat, muncul masalah. Waktu pembagian zakat di Indragiri Hilir, Tembilahan. Ikhtilaf pengurus Basnas Tembilahan, apakah Syarifah ini dapat zakat atau tidak? Nah, ini Pak Ustadz, sebagian ketua Basnas, sebagian orang Basnas mengatakan Syarifah ini tak dapat. Kenapa? Ini dalilnya. Anna la na'kulus sadaqah. Kami tidak boleh makan sedekah. Kalau laki-laki dipanggil Syarif, keturunan Nabi itu kalau laki-laki dipanggil Syarif, kalau perempuan Syarifah. Jadi semua laki-laki yang Syarif ini keturunan Nabi, tanya dulu. Ada kawan kita namanya Syarif, tanya, kau keturunan Nabi? Iya. Nabi siapa? Nabi Adam. Kita dapat zakat. Raja Riau ini Syarif, Sultan Syarif Kasim. Syarif di belakang nama itu menunjukkan dia keturunan Nabi. Kalau mau menengok keturunan Nabi itu 2 di belakang namanya. Pertama Sayyid, yang kedua Syarif, yang ketiga Habib. Habib hanya yang dari Yaman saja. Yang dari Mesir bukan Habib. Yang dari Maroko bukan Habib. Yang dari Irak bukan Habib. Habib Umar bin Abdurrahman, orang pertama yang dipanggil Habib dari Yaman. Nah, setelah itulah turun ke bawah Habib. Habib artinya yang dicintai dan yang mencintai. Tapi kalau dari Mesir, dari Irak, dari Maroko, dipangkal namanya Sayyid atau Syarif. Dari mana dalilnya? Ini memanggil keturunan Nabi ini Sayyid, ini bid'ah. Dari hadis Nabi, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Nabi yang ngasih nama itu. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah Sayyid. Maka kita memanggilnya Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Inna fil jannati naran min laban li aliyin wa Husainin wa Hasan. Nah, itu
Itu pujian untuk ahli bait. Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu, nahran min laban. Ada nahran, sungai, min laban, yang airnya susu. Li aliyin wa husainin wa hasan. Jadi yang mengkhususkan Hasan dan Husain itu bukan kita, Nabi. Karena kata Nabi, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah sayyida, pemimpin syabab anak muda ahlil jannah. Jadi ini anak-anak muda ini yang masuk surga nanti, ini pemimpinnya adalah Hasan dan Husain. Jadi kami yang tua ini tak masuk surga Pak Ustaz. La yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tak masuk surga. Hadisnya sahih. Mendengar hadis itu baliklah orang tua menangis. Kenapa kau menangis? Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tak masuk surga. Tersenyum Nabi. Jadi Nabi itu jangan bayangkan wajah Nabi itu seram. Wa kullu bid'atin dhalalah kata. Gitu. Nah, Nabi itu senyum. Senyum Nabi. Pas ditanya, "Kenapa kau senyum ya Rasulullah?" Karena ada perempuan yang takut, kata dia, orang tua tak masuk surga. Apa maksud ucapan Nabi orang tua tak masuk surga? Semua yang tua-tua ini nanti waktu masuk surga umurnya balik jadi umur 30, 31, 32, 33. Jadi kalau ada umurnya 80, 90, di surga itu turun jadi 30, 31, 32, 33. Rasional, masuk akal. Karena umur 30-an itulah enaknya hidup ini. Indahnya hidup ini 30. Bayangkan kalian umur 80 masuk surga. Apa yang bisa kalian lakukan? Hadis ini muttafaqun alaih. Disepakati atasnya. Maksud disepakati, sepakat Imam Bukhari, Imam Muslim memuat dalam kitab mereka. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Jadi Pak Ustadz kalau datang nanti Sayyid, Syarif, Habib datang ke Basnas. Saya ini susah Pak, kasihlah saya zakat. Dikasih atau tak dikasih? Ikhtilaf. Maka waktu itu saya ditanya, "Cemana nih Ustadz Somad? Syarifah nih kita kasih atau tak kita kasih?" Tunggu dulu. Saya buatkan satu makalah. Supaya nanti kalau datang orang macam-macam kita punya bukti, kita kasih. Tunggu kasih saya waktu 2 hari. Saya tuliskanlah makalah. Bahwa Nabi, keluarga Nabi, keturunan Nabi tidak dikasih zakat, dalilnya ini. La na'kulus shadaqah. Kenapa mereka tidak dikasih zakat? Karena mereka sudah dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. Dari mana 1/5 itu? Dari rampasan perang. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah kalau kamu dapat ghanimah, harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Allah dan Rasul dapat 1/5. Misalnya perang kita, kemudian kita dapat 1 miliar. 1/5 dari 1 miliar 200 juta. Maka untuk Sayyid 200 juta. Tapi karena sekarang tidak lagi ada ghanimah, maka Sayyid, Syarif, Syarifah tetap dapat zakat. Akhirnya Basnas memutuskan Syarifah tetap dikasih zakat karena tidak lagi dapat khumus sekarang. Jelas? Nah, mana tahu nanti terjadi konflik di ini kan udah mau dekat ini. Datang Sayyid, datang Syarif, datang Syarifah di kota antum masing-masing. Pas pulang ke kampung, bingung, antum jawab, sebetulnya mereka tidak dapat karena Nabi mengatakan la na'kulus shadaqah. Kenapa mereka tak dapat? Karena sudah dapat khumus, 1/5 dari rampasan perang. Tapi karena sekarang tak lagi ada ghanimah, tak ada khumus, maka balik ke hukum asal, mereka tetap dapat zakat. Akhirnya kata ketua Basnas, "Kau ajalah jadi anggota Basnas." Kau tahu, yang lain ini tukang timbang aja lah katanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Tengok hebatnya hafalan Imam Nawawi.
Ternyata hadisnya satu tapi bunyi teksnya bisa banyak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain apa bunyinya? Anna la tahillu. Anna, kita ini wahai Hasan, la tahillu, tak halal. Tak halal berarti haram. La tahillu lana, tidak halal bagi kita sedekah. Tidak halal bagi kita sedekah. Tak halal bagi kita mengambil zakat ini, wahai Hasan. Sayyidina Al-Hasan meninggal diracun, temakan racun. Datang Husain bertanya, sebutkan nama orangnya Abang Hasan, biar ku pancung kepalanya. Kata Hasan, sudah ku maafkan. Hasan sama Husain yang lembut Hasan, Husain keras. Husain dijanjikan oleh pasukan Yazid anak Muawiyah berdamai. Datanglah dia membawa keluarga dari Madinah sampai di Karbala, dipanah mereka, dibunuh mereka, meninggal Sayyidina Al-Husain. Waktu dia mau berangkat itu, datanglah Abdullah bin Umar ngasih tahu, jangan pergi Husain, ada firasat mereka, aku khawatir nanti terjadi. Kata Husain, tidak, pantang. Jadi Husain ini orangnya antara Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, dua-duanya syahid. Yang satu syahid kena racun, yang satu syahid dibunuh. Judul ayat, hadis, penjelasan kata-kata yang aneh. Ini metode Imam Nawawi menyusun kitab Riyadhus Shalihin. Judul ayat, hadis, penjelasan kata-kata yang aneh. Wa qauluhu, ucapan Nabi, kah. Kalau mau sukun kah, kalau mau lanjut kahin. Yuqalu bi iskanil kha. Cara membacanya bi iskanil kha, kha-nya sukun, kah. Wa yuqalu bi kasriha. Ada juga pendapat mengatakan dibaca kasrah ma'at tanwin, dibaca dengan tanwin, kahin. Apa maknanya? Kalimatu zajrin, kalimat kata zajar, teguran. Lissabiyi, untuk anak kecil, anil mustaqdarat, anak kecil supaya jangan makan kotor. Wa kana al-Hasanu sabiyya, waktu itu Sayyidina Al-Hasan ini sabi, anak kecil. Ada hadis Nabi melarang Hasan makan kurma. Ada Nabi hadis menggendong Hasan Husain, dipeluknya, yang satu diciumnya, satu diciumnya. Ada Nabi lama sujud, rupanya cucunya naik ke tengkuknya. Ada hadis Nabi sedang khutbah, turun Nabi ke bawah. Ini mimbar Nabi, ini kamar Nabi dengan Aisyah. Belakang itu kamar Fatimah dengan Ali. Jadi kalau antum sampai ke Raudhah, amin. Ini Raudhah, ke depan mimbar Nabi, mihrab Nabi, dinding rumah Nabi. Pas yang sini itu kamar Nabi dengan Aisyah. Yang belakangnya itu masih dalam satu rumah itu, yang sekarang jadi rumah. Yang belakang itu kamar Ali dengan Fatimah. Nah, di halaman itulah Hasan sama Husain tuh berkelahi, rebut-rebutan kain, bertarik-tarikan. Turun Nabi dari mimbar, turun melerai cucunya itu, antarkannya ke rumah, naik lagi Nabi ke atas mimbar. Itu dalil khotib tuh boleh turun ke belakang untuk menyentikkan telinga anak-anak yang ribut di belakang. Apang kali kau tak batal khutbah. Tak boleh keras kepada anak-anak.
dilembutkan sapu kepalanya. Apa makna hadis Nabi? Nabi maksudnya dia berinteraksi dengan anak kecil. Jangan bayangkan Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, lalu tak peduli lagi sama anak kecil. Pernah kita berdialog sama anak kecil? Nabi berdialog sama anak kecil. Jangan makan ya, ini tak halal sama kita. Sobi, masih kecil. Sudah jam 6:10. Kita hadis terakhir 299. Wa an Abi Hafs, dari Abu Hafs, Umar bin Abi Salamah. Umar anak Abu Salamah. Nama Abu Salamah itu Abdullah bin Abdul Asad. Ada laki-laki nama anaknya Salamah, maka dia dipanggil Abu Salamah. Nama bininya Ummu Salamah. Abu Salamah. Nama asli dia Abdullah bin Abdul Asad. Abdu artinya hamba, Asad singa. Abdul Asad hamba singa. Son of the lion. Kalau sekarang ada orang mengasih nama Abdul Asad, tak boleh, musyrik. Tak boleh menghambakan diri kepada singa. Ini nama sebelum Islam. Rabib. Rabib. Ada laki-laki namanya Abdullah bin Abdul Asad. Dah, Abdullah bin Abdul Asad punya anak laki-laki namanya Salamah. Abdullah bin Abdul Asad punya anak laki-laki namanya Salamah. Karena anaknya Salamah, maka dia dipanggil Abu Salamah. Bininya dipanggil Ummu Salamah. Ummu Salamah. Meninggal Abu Salamah. Abdullah bin Abdul Asad ini meninggal. Lalu Ummu Salamah ini bininya menikah dengan Nabi. Menikah dengan Nabi. Anaknya ini nama dipanggil Rabib. Kalau bahasa kita apa itu? Dulu anak tiri, sekarang bahasa lembut, anak sambung. Kenapa sambung? Karena ayahnya putus, disambung oleh Nabi. Kalau perempuan Rabibah, kalau laki-laki Rabib. Jelas? Ada laki-laki namanya Abdullah bin Abdul Asad, punya anak laki-laki namanya Salamah, maka dia dipanggil Abu Salamah. Nama bininya Ummu Salamah. Ummu Salamah menikah sama Nabi, maka status si Salamah adalah Rabib. Jelas? Rabibi Rasulillah, dia adalah anak sambung Rasulullah SAW. Qala, dia berkata. Yang berkata ini siapa? Salamah. Umar bin Abi Salamah berkata, kuntu ghulaman, saya adalah ghulam, anak kecil, fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya anak kecil yang berada di bawah perlindungan penjagaan Rasulullah. Waktu itu saya masih kecil dan saya di bawah perlindungan penjagaan Rasulullah SAW. Wa kanat yadi, tangan saya, tatishu fis suhfah. Ini tempat makanan, piring itu suhfah bahasa Arab. Tangan saya menggapai-gapai piring. Ini ada ikan, ini ada ayam, ini ada daging. Tangan saya menggapai-gapai piring. Faqala li, Rasulullah berkata kepada saya. Apa kata Nabi? Ya ghulam, ya ghulam, wahai anak kecil, sammillah, sebut nama Allah. Sebut nama Allah, maknanya bismillah.
Ya gulam, wahai anak kecil, samillah, sebut nama Allah, bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah makanan yang dekat. Jangan tangan menggapai-gapai jauh-jauh. 3. Samillah, bismillah. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Kul mimma yalik, makan yang piring paling dekat. Famazalat tilka ti'mati. Famazalat, mazalat artinya begitulah terus menerus. Tilka ti'mati, cara makan saya. Sebelum itu cara makan saya tak betul. Setelah Nabi kasih tahu, famazalat, begitulah terus menerus. Tilka ti'mati, cara makan saya. Ba'du, setelah kejadian itu. Muttafaqun alaih, hadis ini pun ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Penjelasan kata yang sulit, watatishu. Tatishu artinya taduru, berputar, tangan ini berputar, berkeliling. Fi nawahis sohfah, di piring-piring, di sekitar piring. Makan apa yang dekat dari kita. Ini piring besar. Piring besar, kita makan berempat. Ini. Nah, macam mana cara makan piring berempat? Makan yang bagian dekat kita itu aja. Yang bagian dekat. Kul mimma yalik. Mana tahu nanti diundang tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru makan. Sini makan. Nah, begitu cara adab makan piring. Nasi minyak, nasi kebuli, nasi mandi, nasi Bukhari. Nah, kul mimma yalik, makan yang dekat-dekat. Nah, ambil lagi. Pas bagian kita dekat sambal belacan. Makanya yang meletakkan lauk itu pun mesti ngaji hadis juga. Kalau yang mengkaji hadis hanya yang makan, yang di dapur tak ngaji, ya inilah efeknya. Maka dia waktu meletakkan itu, letakkan dulu nasi. Habis nasi, sambal tuh gini kan keliling. Pembagian ayam sama daging juga merata keliling. Habis itu timun-timunnya, acarnya. Jadi orang waktu makan tuh diambilnya yang dekat-dekat dia aja. Jadi kalau ada orang mengatakan, jijiklah saya Pak Ustadz, tak seperti yang kau bayangkan. Yang kau bayangkan di kamai-kamai nasi itu. Makan sedikit sih. Geser sedikit. Asal dah kenyang. Saya kalau ada orang makan piring sendiri-sendiri ada beramai, ikut saya ngeramai itu. Kenapa? Ada barokah di situ. Dan lain rasanya kita makan ramai itu. Kalau nak kecil tuh tahu kita seberapa habisnya. Kalau situ tak tahu, entah sedikit entah banyak. Inilah dalil makan itu hadis sahih cuman bismillah. Bismillah. Jadi nanti kalau antum dengar ada orang makan di samping bismillah, dua kemungkinan. Berarti dia tidak mau pakai hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Atau dia lapar betul. Sampai tak ingat dia lagi bismillah. Kalau gitu boleh kami baca Allahumma barik lana? Boleh, enggak salah. Allahumma barik lana itu cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, masih bernaung di bawah hadis sahih. Tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, pembohong, penipu. Dan dia untuk fadail a'mal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itulah kaji kita pada kesempatan ini. Nanti pertemuan akan datang masuk hadis 300. Berapa tahun udah 300 nih? 2 tahun. Apakah istri dan anak yang tidak taat kepada Allah, dosa dan tanggung jawabnya di akhirat jadi tanggungan suami?
selangkah kaki suami masuk ke surga, selangkah kakinya tertinggal di neraka, gara-gara tidak mengurus rambut istri, rambut anak perempuan pacaran, anak perempuan buka aurat. Mati suami, meninggal, anaknya rambut 3 warna, anting 13, baju sempit, mengalir dosanya kepada bapaknya, dosa jariah. Oh, nggak bisa Pak Ustadz, bertentangan ini dengan ayat Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain, dosa anak ya dosa anak, dosa bapak ya dosa bapak. Kenapa bapaknya dapat? Bapaknya dapat karena tidak mendidik. Dosa tak mendidik. Tapi kalau anak ini sudah dimasukkannya ke pesantren, sudah dididiknya, sudah diajarnya, bininya pun sudah dinasehatinya, dipanggilkannya guru mengaji, tak juga sampai dia mati, maka lepas tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini wa alil insani illa ma sa'a. Manusia hanya mendapatkan apa yang dia lakukan. Dosa saya ya saya tanggung sendiri, dosa anak bini saya ya tanggung masing-masing. Tapi karena saya tidak mengajar, tidak mendidik, tidak menegah, tidak menyuruh, tidak melarang, mereka menjadi jahat, nauzubillah, itulah yang menyebabkan dosa. Tapi kalau udah dinasehati, dipanggilkan ustadz mengaji, dibuatkan acara pengajian keluarga, arisan dibuatkan pengajian, maka kita sudah lepas di hadapan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas? Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan mengalir dosanya, betul. Kalau dia tidak mendidik, tak mengajar. Bagaimana hukum badan masih bertato tapi sudah hijrah? Diambil kahal. Kahal itu batu sebesar ini. Kemarin saya beli kahal itu seplastik 3 on. Batu itu ditumbuk pakai batu besar halus, baru dimasukkan besi. Letakkan ini, dijepit pakai apa namanya? Kahal. Kahal celak bahasa kita. Yang paling bagus batunya namanya ismit, pakai apa namanya? Ismit. Itu obat mata. Tumbuk halus, masukkan ke tabung besi, masukkan besi. Besinya apa? Jari-jari sepeda. Jangan sampai yang bekarat. Kalau bisa besi putih, letakkan sini, baru ditekan pakai kelopak mata, baru ditarik. Sebelum pergi berkaca dulu. Dan sampai awak senyum, orang senyum, rupanya dia udah kemana-mana. Pakai motor hujan pula. Oh, serak dia. Sampai di situ disangka orang acara Halloween. Nah, serbuknya itulah yang dimasukkan ke dalam kulit. Cucuk besi, cucuk, masukkan serbuknya itu. Itulah yang disebut dengan tato. Tato, T-A-T-T-O. Bahasa Arabnya washmah. Waw shin mim, washmah. Sedangkan bahasa Inggrisnya tato. Kita pakai Inggris, tato. Itulah yang masuk ke dalam. La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan tukang tato. Kenapa perempuan? Karena zaman dulu tukang tato itu perempuan. Nanti kalau antum pergi umroh, nampak Arab Badui, dari pakaian nampak tuh Badui. Sampai sekarang perempuan Badui masih bertato. Tatonya di sini. Tempat pasang koyok sini sama sini, dicucuk pakai besi, dimasukkan serbuk kahal tadi,
serbuk batu hitam. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam kulit, dah masuk ke dalam, bukan di permukaan kulit, dah masuk ke dalam, lalu kemudian orang berwuduk, apakah wuduknya sampai ke kulit? Sampai. Tato tidak menghalangi wuduk. Jadi jangan nanti kau tak sembahyang ke masjid, imam kita bertato Pak Ustaz. Apa pula salahnya dia bertato? Dia sudah tobat, dia sudah hijrah, dia sudah ngapal Quran, silakan aja dia bertato. Tapi tentu jaga juga hati jamaah. Kalau dulu tatonya sampai kemari, belilah tangan panjang, nah, tutup supaya tak berkata-kata jamaah. Ini tato apakah celana pendek? Sebelum 7 luruskan jamaah, luruskan. Jaga juga hati Allah. Jadi intinya tato tidak menghalangi air wudhu, kecuali tatonya stiker plastik diletakkan di sini, habis itu ditarik, melekat dia di atas, tak masuk air wudhu ke dalam. Kukunya hitam Pak Ustaz, tengok dulu kenapa kukunya hitam. Hitam karena black henna. Black henna bukan di atas kuku, black henna itu masuk ke kuku, tidak menghalangi wudhu. Yang menghalangi wudhu itu kutek plastik yang dioleskan cat, itu yang menghalangi wudhu. Tapi ada juga yang ketiga, tidak kutek, tidak black henna, apa? Daki. Kuteknya di ujung aja, hitam. Masuk dia ke kulit, lalu ada alatnya sekarang, ditembak pakai laser. Tembak pertama abu-abu, tembak kedua hilang sama sekali. Seandainya dia tidak mau buang, tak apa-apa. Jadi beberapa yang sudah hijrah nanya, Ustaz, ini saya buang atau saya biarkan? Ya terserah, nyamannya gimana? Nyamannya saya buanglah Pak Ustaz. Pergi ke tempat tembak. Saya Pak Ustaz nggak mau saya buang, saya biarkan aja, biar bebas parkir, biar kalau ada acara kenduri nggak ngantri kita Pak Ustaz, biar agak segan sedikit orang. Bagus. Ke masjid tengok orang, dia bertato aja ke masjid. Kau baru satu-satunya tato inilah, itu pun mau niru Rano Karno. Orang zaman dulu banyak tatonya, cuma tai lalat satu. Itu pun udah kabur pula. Bagaimana hukum badan masih bertato tapi sudah hijrah? Tak ada urusan. Sholatnya sah, puasanya sah, zakatnya sah, hajinya sah, umrohnya sah. Waktu masuk Masjidil Haram, waktu tawaf itu kan ittiba, kainnya kan nampak, orang-orang bertato-tato itu sampai kemari itu. Apa ada polisi Masjidil Haram itu melarang masuk? Haji gitu ada? Nggak apa-apa, dia tidak menghalangi air wudhu dan dia bukan najis. Boleh, tak perlu disetrika kulit itu. Ini tato yang ini mesti saya setrika nih Pak Ustaz. Kenapa? Mantan pacar sudah jadi bini orang. Apakah ada dampak dengan rezeki? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat kama la dzambalah, sama macam orang yang sudah tak ada dosa sama sekali. Tak ada dosa. Jadi jangan ini agak-agaknya rezeki kita ini macet karena belum ngapus tato. Nanti dihapus tato itu macet juga. Nah, kalau gitu kita balikkan tatonya balik. Tak ada hubungan. Jadi macam mana yang orang salah rezeki kita ini? Surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Siapa yang takwa kepada Allah, maka dikasih Allah solusi hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mengundang rezeki yang pertama yang paling hebat adalah dua, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitannya dibagi kelapangan, wa min kulli hammin faraja, kesusahannya dibagi kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka. Tak ada disebut menghapus tatu. Yang pertama takwa, yang kedua istighfar, yang ketiga irka arba'a raka'atin fi awalin nahar akfika akhirahu, jaga 4 rakaat pagi, kujamin rezekimu sampai petang. Itulah dia sholat duha. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat duha mengundang rezeki, itu hadisnya. Rukuklah engkau 4 di situ tetap 2 salam. Habis 2 salam, 2 salam. 4, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. 4. Ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati. Apa kata Allah? Hadis kursi. Ya bena Adam, wahai manusia, tafarragh li ibadati, sibukkan dirimu dengan ibadah. Kau sibukkan dirimu dengan ibadah. Ja'altu fi sadrika ghinan, kubuat hatimu merasa cukup. Wa asuddu faqra, kututupi segala kebutuhan. Wa illa taf'al, tapi kalau kau tidak menyibukkan dirimu dengan ibadah, maka Allah jadikan kita sibuk tak tentu arah. Walam asudda faqra, tapi kefakiranmu tetap tidak aku tutupi. Sibuk ke sana, sibuk ke sana, tetap juga kurang. 5. Man syaghalahu zikri an mas'alati, siapa yang sibuk berzikir mengingat aku sampai lupa berdoa. Saking sibuknya berzikir sampai lupa berdoa. Kau ada berdoa? Aku udah sibuk kali zikir sampai tak sempat lagi berdoa. A'taituhu afdal ma u'tis sa'ilin, aku berikan kepada dia lebih utama, lebih hebat daripada yang diminta orang berdoa. Sibukkan aja diri antum dengan zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Terserah zikirnya apa. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sibuk dengan zikir, ku kasih engkau lebih utama daripada yang diminta orang berdoa. Tapi jangan gara-gara ini antum tak berdoa, tetap berdoa. Bolehkah saya bayarkan zakat kepada guru mengaji atau ustadz di kampung saya? Uang zakat yang dapat guru ustadz, apakah boleh diambil? Apakah boleh dia ambil atau dibagikan lagi? Tak boleh keluar dari 8 kotak, 8 asnaf. Kita punya guru ngaji. Guru ngaji kita ini masuknya kemana? Innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara tak ada income sama sekali. Orang tua umur 70, tak ada kebun, tak ada anak, sebatang kara, masuk dia fakir. Wal masakin, ada income 500.000 sebulan, kebutuhan 3 juta. Ada income tapi tak cukup, itu namanya miskin. Wal amilina 'alaiha, amil. Wal muallafati qulubuhum, muallaf. Wa fir riqab, hamba sahaya yang mau merdeka. Wa fi wal
Wa inna sadaqatil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal fariqan wal gharimin, orang yang terlilit utang. Wa fi sabilillah, perang. Wa binis sabil, musafir yang putus belanja, datang dari Palembang, datang dari Bengkulu, datang dari Jawa, mau pergi ke Aceh, putus belanja. Ibnu sabil. Sekarang guru ngaji itu masuknya kemana? Dia masuknya ke miskin, dapat. Dia masuknya ke fakir, dapat. Dia masuknya ke amil, dapat. Dia masuknya ke gharib wal gharimin, dapat. Dah. Kalau masuk, kalau tak masuk, dah. Saya dikasih orang, tertulis di situ zakat. Zakat. Boleh saya ambil apa tidak? Apa pula tak boleh? Tapi kalau saya berfatwa untuk diri saya sendiri, tentu yang saya ambil dalil yang menguntungkan. Maka kalau untuk diri saya tak bertanya ke diri saya tanya Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dikasih orang zakat, bolehkah saya ambil? Tidak. Antum tak masuk dalam 8 asnaf. Saya balik kan, mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung, kata Komisi Fatwa aku tak masuk. Jaga diri. Jadi antum nanti kalau pulang ada orang ngasih zakat, antum tanya kawan, aku dapat enggak? Ditanyanya balik, aku dapat berapa? Kata dia. Oke, uang zakat yang diambil guru ngaji saya tadi. Oh, rupanya guru ngajinya mau ngambil, diambilnya. Apakah boleh dia ambil sendiri atau dibagikannya lagi? Kalau dia termasuk dalam 8 asnaf, ambillah. Tapi kalau tidak, balikkan supaya dibagikan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Apa hukum mengkhususkan doa di sujud terakhir? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang manusia paling dekat dengan Tuhan, dengan Rabb, dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa waktu sujud. Hadis sahih Muslim. Pertanyaannya, bolehkah mengkhususkan doa di sujud terakhir? Boleh. Hadis sahih Muslim. Tapi kalau tak bisa bahasa Arab, doanya dalam hati, jangan dilafazkan. Satu kata keluar dari mulut yang bukan bahasa Arab, batal sholat. Biniden, batal sholat. Batal. Dalam hati sih. Kalau bahasa Arab Pak Ustaz, boleh. Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Kata Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, aku mendoakan Syafi'i dalam sembayangku 40 tahun. Bunyi doanya, Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan dosaku, ampunkan dosa mak ayahku, ampunkan dosa guruku Imam Syafi'i. 40 tahun. Boleh, sah. Kalau tak sah, batallah solat Imam Hambali. Di mana itu Pak Ustaz? Bisa kami tengok dalam Manaqib Imam Syafi'i. Manaqib itu buku biografi. Jadi kalau ada orang ngundang, datang ya besok acara Manaqib, maksudnya baca biografi. Biasanya Manaqib Imam Abdul Qadir Al-Jilani, dibacakan Manaqibnya. Itu namanya acara Manaqib. Ayah saya sholat 5 waktunya masih bolong. Kadang sholat, kadang tidak. Apakah saya sebagai anak wajib mengingatkannya? Bapak, ayah-ayah, kalian yang tak sembahyang, kupesankan kalian sembahyang kalian. Kalau tidak, neraka jahanam tempat kalian. Nah, sembahyang kalian Pak, sembahyang kalian Pak, sembahyang kalian Pak. Mestinya kalian yang menyuruh anak kalian, bini kalian, keluarga kalian. Nah, ini kalian pula tak sembahyang. Nah, dah kirimkan video ke dia.
Daripada kalian payah bercakap. Nah, nanti potong tak sampai semenit tadi itu. Masukkan ke TikTok, kasihkan ke grup-grup ayah-ayah tak sembahyang. Di bulan Ramadan setan diikat, dipenjara, dibelenggu. Apakah itu dari Quran? Tak ada. Dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, tunjukkan saya mana ayatnya setan diikat. Pernah kalian sholat imam baca, ingatlah setan diikat, gitu. Tak ada. Lalu dari mananya bahan ceramah ustadz itu katanya setan diikat? Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan sudah datang, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka, wa suffidat asyayatin. Dua riwayat. Satu riwayat bunyinya wa suffidat asyayatin, satu riwayat lagi wasul silat. Satu diikat, satu dirantai, dibelenggu. Hadisnya hadis sahih, bukan dari Quran, dari hadis. Lantas bagaimana iman diri yang tergoda oleh hawa nafsu di bulan Ramadan? Apakah karena bisikan setan? Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Muslim, macam mana cara kita memahami hadis ini? Baca syarah. Syarah itu artinya penjelasan. Kitab Sahih Muslim tak ada penjelasannya. Biar supaya paham, baca syarah Sahih Muslim. Siapa yang menulis syarah Sahih Muslim? Yang menulis syarah Sahih Muslim, yang menulis Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Apa makna setan dibelenggu? Satu, setannya dibelenggu badannya, tapi lidahnya masih tetap bercakap. Makan. Alladzi yuwaswisu fi, dia memang dibelenggu, tapi dia tetap pakai mikrofon. Jelas? Makna kedua, kau tadi waktu kata sambutan itu kenapa macam kikuk, grogi kau tengok? Aku tadi pas disuruh sambutan di tempat KKN, nampakku Ustaz Somad. Rasa-rasa terkunci mulutku. Pertanyaannya, mulutnya dikunci atau tidak? Tidak. Lalu kenapa dia merasa terkunci? Karena ditengoknya ada ustaz di situ. Begitulah keadaan si setan di bulan Ramadan. Dia tidak dibelenggu, tapi menengok kuatnya iman orang beriman waktu puasa itu, seakan-akan dia terbelenggu. Diajaknya makan, tak mau. Diajaknya minum, tak mau. Diajaknya buat maksiat, tak mau. Maka kata setan, aku macam terbelenggu aku di bulan Ramadan. Begitu penjelasan Imam An-Nawawi. Dah habis. Sekarang penjelasan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, induknya ahli tafsir Al-Azhar Mesir. Banyak ceramahnya di YouTube. Coba tulis Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Meninggal tahun 1998. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, apa hikmah disebut setan itu diikat di bulan Ramadan? Karena orang berbuat dosa itu sebabnya dua. Pertama, karena dirinya. Yang kedua, karena setan. Orang buat dosa itu dua. Pertama, karena dirinya. Kedua, karena setan. Nah, di bulan Ramadan setan diikat. Jadi kalau ada orang buat dosa, itu berarti karena dirinya setan. Kalau ada orang buat dosa sekarang, itu murni karena dirinya. Jadi yang selama ini menyalah-nyalahkan setan, minta maaflah ke setan. Maafkan aku setan. Kata setan, ambolalah mau pensiun dini. Karena perbuatan manusia lebih parah daripada setan.
Itulah penjelasan ulama tentang makna setan dibelenggu. Jelas apa tak jelas? Ingat 3 penjelasan, sampaikan nanti kok ditanya orang. 2 dari Imam Nawawi, 1 dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mana yang paling kita utamakan? Bersedekah sama orang fakir miskin atau bersedekah pada anak yatim? Sedangkan fakir miskin hidup susah, anak yatim tersebut orang yang terpandang dan banyak uang. Jadi mana yang kita dahulukan Pak Ustadz? Al-sadaqah ala qadril hajah. Bersedekah itu sesuai dengan hajat. Bersedekah sesuai dengan hajat. Orang lapar, kasih makan. Orang tak berbaju, kasih baju. Anak yatim, sawit bapaknya luas, kebun gotahnya banyak, duit pensiun bapaknya mengalir, tapi emaknya sibuk mengurus skincare, mau berlaki lagi. Sampai anak ini tidak ada guru ngaji, tak mengaji budak nih. Maka untuk anak yatim bukan dikasih beras, tapi dikasih voucher. Voucher ngaji gratis 12 bulan. Potong 2 vouchernya, ke dia 1, ke Ustadz Imam Masjid Al Baitur Rahman 1. Ustadz, ini vouchernya untuk 12 bulan, terhitung nanti dari Syawal ya Pak Ustadz. Ustadz ngajar ke sana. Kami sudah koordinasi ke sana. Makanya tidak semua ayat tentang anak yatim itu ngasih makan. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim sampai dia usia nikah. Bukan tentang ngasih duit. Menguji anak yatim kecakapan ekonomi. Uji anak yatim. Kira-kira dia udah bisa enggak mengadministrasi keuangan? Kalau sudah, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kamu tengok anak ini sudah cakap, kembalikanlah harta mereka. Misalnya saya dikasih amanah menjaga kebun anak yatim 10 hektar. Saya pegang. Habis itu saya uji dia. Lulus dia, balikkan. Ayat lain. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim. Anak yatimnya kaya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka makan api neraka di perut mereka. Anak yatimnya kaya, bukan miskin. Nah, jadi tidak semua anak yatim itu dikasih. Yang miskin itu dikasih makan. Yang yatim, santunan anak yatim. Jangan semuanya kasih duit. Maka kita mesti kenal anak ini. Dia perlu apa? Anak ini tak punya Quran, kasih dia Quran. Mohon berikan saya doa kesehatan, karena saya mengalami sakit sudah lama. Sekarang masih minum obat dari rumah sakit. 4 amal. Amal badan, amal lisan, amal pikiran, amal harta. Yang pertama amal badan, sembahyang hajat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya sehatkan aku ya Allah. Allahu Akbar. Pagi, petang, siang, malam, unlimited, bebas. Amal badan. Yang kedua amal lisan. Untuk niat supaya aku engkau sehatkan ya Allah. Al-Fatihah. Berapa kali? 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Sehatkan aku ya Allah. Al-Fatihah. Sehatkan anakku. Al-Fatihah. Sehatkan lakiku. Al-Fatihah. Sehatkan jamaahku. Al-Fatihah. Bertawassul dengan amal Fatihah. Amal pikiran. Yang jahat ini pikiran. Kolesterol tak jahat.
Gula tak jahat, yang jahat nih pikiran. Maka yang banyak sakit itu orang yang punya pikiran. Makanya orang gila sehat, karena tak ada pikiran. Ada seorang suami minta kusuk sama bininya karena pikiran dikusuk. Terus ditanya bininya, bininya bertanya, abang dulu sebelum nikah siapa yang ngusuk bang? Kata dia, aku sebelum nikah tak pernah sakit kepalaku. Berarti dia sakit itu gara-gara pikiran. Apa gara-gara bini? Naik asam lambung, naik diabetes, naik gula darah, naik kolesterol gara-gara pikiran. Maka tenangkan pikiran dengan apa? Bahwa ini takdir Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan. Pikirkan itu, teruskan itu untuk menghantam pikiran ini supaya dia jangan kemana-mana. Amal badan udah, amal lisan udah, amal pikiran udah. Sekarang amal harta, bersedekah. Ya Allah, berkat sedekahku ini sehatkanlah aku. Aku tak banyak duit Pak Ustaz, belikan, pergi ke pangkal jalan Kamboja nih kalau sore, belikan sebungkus sirup, 2 bungkus, antarkan ke rumah anak yatim. Buka puasa nanti ya, habis itu berdoa, ya Allah, berkat sedekahku ini sehatkanlah aku. Dari mana dalilnya nih? Amalan yang Ustaz kasih di mana dalilnya? Dalilnya 3 orang terjebak dalam gua, berjalan, turun hujan, masuk ke gua, menggelinding batu. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Terjebak. 3 ini berdoa dengan amal. Yang satu mengatakan, gaji pembantuku tak diambilnya, ku belikan ke kambing, sekarang dia datang, kambingnya ku kasihkan semua, habis semua diambilnya. Berkat sedekahku ini bukakan pintu nih Allah. Terbuka. Itulah dalil boleh berdoa dengan menyebut sedekah. Yang kedua, aku balik ke rumah, biniku menangis, anakku kelaparan, air susu tak ku kasih ke anak biniku. Ku tunggu emakku bangun, jaga emakku, ku kasihkan susu. Minum lama, minum ya. Setelah itu baru ku kasih ke anak bini. Berkat baktiku ini bukakan pintu. Terbuka. Yang ketiga, aku jatuh cinta kepada sepupu, hampir kami berzina, tak jadi karena aku takut padamu. Berkat rasa takutku ini, bukakanlah pintu gua. Terbuka. Itu dalil bahwa berdoa itu jangan kosong. Ada yang kita bawa, namanya wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Malam tadi saya balas komentar tentang kredit syar'i. Dia bilang kredit syar'i jika terlambat ada uang tahzirnya, hukum keterlambatan, uangnya untuk kemaslahatan umat. Apakah boleh kredit syar'i pakai tahzir jika terlambat? Tahzir, peringatan, attention, denda. Karena kalau tidak didenda, orang nanti terlambat semua bayar. Beda bank syariah dengan bank konvensional. Bank konvensional kalau kau terlambat bayar denda, dendanya dibagi kepada semua nasabah. Itulah riba itu. Sedangkan bank syariah tetap ada denda, dendanya untuk maslahah ammah, kepentingan umum, untuk jalan, untuk jembatan, untuk panti jompo, bukan dinikmati personal, tapi untuk masalih ammah, kepentingan umum. Itu boleh menurut syariat Islam. Semua permasalahan bank syariah dikeluarkan fatwanya melalui DSN, Dewan Syariah Nasional. Semua bank mesti ada 3 orang DSN, Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa.
Di bank itu ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Itulah maka orang berlomba-lomba masuk fakultas syariah jurusan muamalah ekonomi, karena nanti tamat mau jadi DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kau kuliah di mana? Fakultas Syariah. Jurusan ekonomi syariah. Oh, mau jadi pengawas ya? Enggak, mau nikah sama pengawas. Berapa takaran untuk satu fidyah? Mazhab Syafi'i 1 mud. 1 mud, 1 mud, 1 mud, 1 mud. 1 mud, 1 mud, 1 mud, 1 mud. Berapa mud? 4 mud ini campur jadi satu, namanya 1 sok. 1 mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud, namanya 1 sok. 1 mud ini berapa? 750 gram. 750 gram. 750 gram, 750 gram, 750 gram, 750 gram. Berapa? 3 kilo. Saya bayar zakat fitrah dari tahun 2008 sampai 2025 ini insya Allah 3 kilo, karena saya pakai 1 mud 750 gram. Kenapa Ustadz kami bayarnya 2,5? Mana aku tahu? Tanyalah dia. Nah, salah beramal bagus lebih daripada kurang. Kalau berlebih terhitung sedekah, kalau kurang berutang kita. Berarti kami yang selama ini bayar 2,5 kilo, itu fatwa MUI, Basnas pun 2,5. Kalau kalian ikut ya tak apa-apa. Tapi kalau saya 3 kilo, karena udah saya tengok segini, yang paling tinggi 3 kilo. Saya bayar 3 kilo. Kalau untuk fidyah, 1 mud berarti 750 gram. Ambil beras, timbang 750 gram, kasihkan ke miskin, bukan fakir. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tak sanggup puasa, fidyatun, bayar fidyah, ta'amu miskin, bukan fakir, makan orang miskin. Apakah sah fidyah dengan beras saja? 1 mud 750 gram batas minimal. Lalu yang dipakai di Pekanbaru sekarang, Basnas Kota Pekanbaru menetapkan 1 fidyah, makan pagi, makan siang, makan malam 50.000. Karena bukan cuma nasinya, santannya, lauknya, jariangnya, sayurnya. Basnas Jakarta 60.000. Basnas Papua tak sama. Jadi jangan samakan seluruh Indonesia ini, karena lain kebutuhan orang. Jadi kalau ada orang yang ngasih cuma 750 gram, batas mini. Jadi yang bagusnya kami ikut mana? Ikut Basnas, kasih sehari 50.000. Jadi kalau ada orang tua tak bisa puasa sebulan, 1,5 juta. Mana yang paling afdal bayar fidyah? Dengan makanan atau dengan uang? Tengok situasi dia. Makanya kita mesti kenal dengan orang itu. Ama-ama sudah tua di rumah, sebatang kara sendiri, bagus kasih duit. Karena kalau dikasih beras, siapa masak? Kalau dikasih duit, bisa dia belikan aku nasi sebungkus. Bapak-bapak belum tua kali kasih beras. Karena kalau kasih duit, main game online deh.
beli paket dia, main Mobile Legend dia. Rukhsah bagi musafir yang puasa itu apakah sunnah atau sekedar mubah? Faman kana minkum maridon, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain, itu sunnah atau mubah? Mubah. Mana dalilnya mubah? La yalumanna minnal muftir as-shaim. Waktu kami pergi ke Makkah, kami sedang puasa, yang puasa tak ngejek yang tak puasa, yang tak puasa tak mengejek yang puasa. Itu menunjukkan dia mubah. Karena kalau sunnah pasti semua sahabat melaksanakan sunnah. Jadi yang puasa jangan mengejek. Kau tak puasa ya, neraka jahanam. Yang puasa pun jangan ngejek yang tak puasa. Lebih baik berbuka atau puasa Pak Ustaz? Timbang-timbang dirimu. Kira-kira menurut kau mana? Aku pun bingung Pak Ustaz. Sedang kau aja bingung terhadap diri kau sendiri, apalagi aku. Kita lah yang menimbang diri kita. Aku rasa-rasanya Pak Ustaz lagi bawa mobil nih sudah sampai Bagan Batu. Tadi berangkat dari Pekanbaru jam 7. Sekarang Bagan Batu jam 1. Insya Allah nanti sampai ke Tanjung Balai maghrib. Masih kuat? Masih. Terus kan? Ini Pak Ustaz kalau begini nih sampai Ekanopan meninggal nih Pak Ustaz. Makan. La tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Kami berdua Pak Ustaz bisa ganti-gantian. Ganti-gantian. Dua-duanya udah mau sekarat Pak Ustaz. Makan kalian. Berhenti ke pokok-pokok sawit itu. Makan situ. Ya tapi nggak enak lah, nanti sampai di kampung orang tuh nanya, udah mau mati mikir enak tak enak pula lagi. Bagaimana dengan Ustadz sendiri kalau sedang safar? Saya belum pernah membatalkan puasa karena musafir. Belum pernah. Baik menyetir sendiri ataupun disetirkan orang, tak pernah saya batalkan. Kalau bahasa Jawanya eman-eman. Kita udah makan sahur, tapi saya tak paksa orang ikut saya. Kalau tak sanggup, ya puasa. Mudah-mudahan istiqomah iman Islam, sehat badan, bisa kita beribadah, mati husnul khatimah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya qadhiyal hajat, engkau yang menunaikan segala hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat segala derajat. Ya syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit. Waqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami. Wa duyunana, tolong kami melepaskan hutang piutang kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa qawwi imanana, kuatkan iman kami. Taqabbal siyamana, terima puasa kami. Tamim taksirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Wa ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang ikhlas. Wa ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai ke anak cucu keturunan kami. Allahumma ftah qulubana, bukakan pintu hati kami. Wali walidina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, guru kami, untuk senantiasa mendoakan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.